Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan segenap orang yang beriman untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Bukan tidak ada tujuan Allah mewajibkan ibadah saum itu. Ibadah saum ada tujuan sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah saum punya tujuan takwa. Takwa inilah yang hendak dicapai oleh segenap umat yang telah beriman dengan kewajiban ibadah saumnya. Maka tentu kita harus tahu sesungguhnya apa itu yang disebut takwa. Takwa adalah taat, begitulah kata para ulama. Taat dalam hal apa? Taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan taat dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan ada kewajiban, ada hal-hal yang harus dijauhi pada saat kita sedang menunaikan ibadah saum. Diwajibkan ibadah saum merupakan perintah. Dalam ibadah saum ada larangan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercampur dengan istri di siang hari. Dan itulah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, ada perintah, ada larangan. Nah, sebulan lamanya umat Islam, terutama orang-orang yang beriman, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk menjadi manusia yang bertakwa. Di sisi lain, kita sering mendengarkan potongan ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa adalah orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan saum mengembalikan citra manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah disebut-sebut, walaqad karramna bani adama. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kemuliaan adalah kehormatan. Saum adalah sebuah sarana ibadah untuk mengembalikan citra manusia agar manusia tetap terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyiapkan janji-janjinya kepada orang yang bertakwa. Di antaranya secara komunal, secara umum Allah menyebutkan walau anna ahlal qura amanu lafatahna wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Maka iman takwa inilah yang membawa keberkahan, kebaikan-kebaikan bagi seluruh umat yang bertakwa. Jadi jaminan Allah yang pertama secara umum adalah keberkahan bagi mereka yang bertakwa. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janjinya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan. Maka janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Itu pasti. Ketika Allah beri jaminan kepada orang bertakwa pada saat orang bertakwa itu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena hidup ini adalah bercampurnya antara kebahagiaan dan kesulitan yang dihadapi. Apapun kesulitan yang dihadapi, maka Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan. Maka sesungguhnya orang bertakwa itu tidak mungkin merasa takut. Karena pada saat mereka menghadapi kesulitan, maka Allah memberikan jalan keluar. Pada saat mereka tidak punya apa-apa, maka Allah memberi janji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan. Andaikan ada orang yang hidupnya sulit dan sulit, rezeki seret dan seret, maka tanyalah pada dirinya, apakah ia sudah bertakwa?
Karena hal yang tidak mungkin Allah mengingkari janji. Siapapun orang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar, dan siapapun orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan. Barangkali inilah sedikit gambaran tentang orang yang bertakwa. Lain kita akan sambungkan di kesempatan yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.